Shalom bagi kita semua. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Ya, selamat bertemu kembali di rumah Tuhan tanggal 30 Maret 2025. Bersyukur kalau hari ini kita boleh beribadah bersama di tempat ini. Itu semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi yang menjadi iman kita adalah karena Tuhan yang menolong kita boleh tiba di sini. Ada kerinduan di masing-masing hati kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, selamat bergabung. Kalau minggu kelima kita selalu beribadah bersama, dan kepada Abang Theo juga selamat bergabung, selamat datang. Ya, berharap untuk anak-anak sekolah minggu nanti sepanjang ibadah kita boleh berlangsung, anak-anak sekolah minggu boleh tertib, tidak ada yang main-main, tapi boleh serius mendengarkan firman Tuhan. Setuju? Setuju anak sekolah minggu? Setuju. Nggak kuat suaranya. Setuju? Setuju. Iya, senang ya. Baik, sebelum kita mulai, saya mau membagikan firman Tuhan yang dituliskan di kitab Mazmur 95 ayat 1 sampai 3. Boleh kita buka Mazmur 95 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan untuk kita. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Sudah siap kita ini semua memuji Tuhan hari ini? Siap. Iya. Siap kita bersorak-sorak memuji Tuhan? Siap. Iya. Siap ya. Baik, kita akan memuji Tuhan. Mari kita buka buku lagu kita dari nomor 12. Ya, dari nomor 12 adalah sukacita di hati. Ada sukacita di hati kita ini? Ada. Oke, puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Kita tepuk tangan. Kita tunjukkan kita tuh memang benar-benar bersukacita. Nampak dari raut wajahnya ya. Boleh kita sambil bertepuk tangan. Kita ekspresikan bagaimana kita bersukacita. Itu ya alasannya ya. Ada kasih Tuhan diam di dalam hati kita masing-masing. Kita imani ini ya Bapak Ibu. Ya, ada kasih Tuhan senantiasa bagi kita ya. Dalam setiap proses kehidupan Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang besar. Kadang ya kita menuruti keinginan kita, tapi Tuhan senantiasa ingatkan kita. Ya, itulah kasih Tuhan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Kalau kasih dunia ini terbatas. Ya, begitu ya Bapak Ibu.
Ya, kita akan mengangkat satu pujian lagi. Kita akan menyembah Tuhan. Nanti kita akan berdoa. Kita akan lanjutkan dari buku pujian kita dari nomor 152. Setelah ini kita akan berdoa. (152) Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bagaimanapun keadaan kami, Engkau menganggap kami berharga ya Tuhan. Untuk itulah Engkau datang kepada kami pribadi lepas pribadi, menyatakan kasih-Mu yang besar kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat setiap hati kami yang boleh Tuhan hantarkan berada di tempat ini hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, ada sukacita yang Tuhan taruhkan di hati kami, ada kerinduan yang Tuhan taruhkan di hati kami, untuk kami datang beribadah bersama dengan umat Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan jika Engkau boleh mengingatkan kami untuk hal itu. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak Tuhan yang rindu untuk
diberitakan firman Tuhan hari ini. Mohon kiranya Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami, menolong kami semua. Secara khusus kami yang boleh ambil bagian di tempat ini, Engkau Allah yang melengkapi kami, menolong kami semuanya supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua yang ambil bagian. Ada pemain musik, Tuhan tolong. Ada yang membawakan firman Tuhan, Tuhan tolong. Semuanya Tuhan tolong kami. Biarlah perkataan Tuhan yang belum Tuhan sampaikan kepada mereka, itu boleh disampaikan kembali kepada kami semua yang ada hadir hari ini. Sehingga ketika kami datang ya Tuhan, tidak sama dengan kami pulang, tapi kami boleh pulang dengan bersorak-sorai karena ada firman Tuhan yang Tuhan tambahkan, yang Tuhan taruhkan di hati kami, untuk kami hidup diperbaharui semakin sempurna serupa ya Tuhan dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, Engkau hadir di tengah-tengah kami, menolong secara khusus juga anak-anak sekolah minggu yang hari ini boleh bergabung di tempat ini. Berkati hati pikiran mereka, biarlah roh ketaatan, ketenangan yang daripada Tuhan taruhkan kepada mereka, supaya mereka semua boleh diam, duduk, tenang, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mengingat ada saudara-saudara kami hari ini, dimanapun mereka saat ini berada ya Tuhan. Mungkin mereka ada di dalam perjalanan. Tuhan tolong mereka hantarkan di tempat ini, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Bapa di surga, jikalau juga ada jemaat kami yang hari ini, dimanapun mereka berada, yang mungkin dalam keadaan sakit, mereka tidak boleh hadir, atau mungkin ada sesuatu hal penting yang membuat mereka tidak hadir ya Tuhan. Mohon kiranya Engkau juga Allah yang mengingatkan mereka kalau ada pertemuan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa kami, permohonan kami, pernyataan kasih kami kepadamu. Biarlah Tuhan berkenan untuk pujian penyembahan yang akan kami sampaikan. Biarlah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kepadamu kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, amin. Iya, kita akan masuk ke sharing. Nanti yang membagikan sharing ada Kak Mina. Anak-anak sekolah minggu kemarin kita ada belajar Abraham kan? Ada. Ya, jadi Bapak Abraham itu kemarin di label itu Bapak orang percaya. Kita percaya? Iya, kita mau nggak di label dengan begitu? Ada tantangan kemarin ya yang dihadapinya, prosesnya nggak panjang. Kalau Abraham itu kemarin itu ada diberikan janji, ya, janji sama kita ada? Ada, ya. Oke, kemarin itu Abraham itu dijanjikan menjadi bangsa yang besar, itu ya, namanya masyhur. Iya masyhur, sampai sekarang kita tahu itu. Jadi kita mau nanti belajar dari bahan saat teduh yang akan disampaikan Kak Mina. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dulu. Ada kertas lagu tadi yang dibagikan. Ada lagu Bapak Abraham, semuanya boleh ya, saya minta bangkit berdiri. Ya, bangkit berdiri kita ya. Nanti kalau tangan kanan, bolehlah diangkat tangan kanannya. Tangan kiri, angkat tangan kirinya. Kaki kanan, majukan kaki kanannya. Kaki kiri, majukan kaki kirinya. Putar-putar, diputar-putar. Begitu ya. Setuju kita ya? Setuju. Ya, setuju ya, Bapak Abraham. Bapak orang percaya. Kertasnya boleh diambil. Kalau memang sudah hafal lirik lagunya, boleh nggak pakai kertas. Oke.
Iya, disuruh duduk baru dulu ya. Itu kata Yosi, itu kata masternya. Senang hari ini? Ya cerah ya, saya berharap cuaca hari ini mencerminkan suasana hati kita. Saya juga berharap bukan karena remaja dan pemuda mau pergi, hari ini mereka berkobar-kobar. Gitu ya. Saya berharap bukan hanya karena hari itu, ya, tapi karena ada Tuhan yang boleh berbicara bagi kita, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami bersyukur karena kami sudah menaikkan pujian kami kepada Allah, karena kami tahu bahwa hanya Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Tidak ada yang lain. Kami bersyukur kalau Engkau Allah yang juga mengumpulkan kami hari ini, karena Tuhan menaruhkan bagi masing-masing kami hati yang merindu secara bersama beribadah kepada Allah. Hati yang merindu secara bersama kami diberkati oleh Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang akan memberkati kami satu persatu. Berbicaralah ya Tuhan. Hati kami yang Tuhan taruhkan, hati yang rindu puaskan dengan kebenaran firman Tuhan. Tolong hamba-Mu yang dengan segala keterbatasan, kelemahan, memperkatakan apa yang sudah Tuhan nyatakan, supaya kami boleh sama-sama diberkati. Terima kasih ya Tuhan, bahkan anak sekolah minggu juga yang bersama dengan kami. Kaulah Allah yang menolong mereka. Kau Tuhan yang berbicara kepada mereka, supaya pada saat firman Tuhan dibagikan ada sesuatu yang boleh mereka pahami, sesuatu yang boleh memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Oke, kita akan belajar firman Tuhan. Kalau biasanya sekolah minggu hanya sekali dengarkan firman Tuhan kan? Ya, tapi kalau di depan ini setiap hari minggunya 2 kali. Nanti ini pertama, nanti setelah ini ada lagi yang berbagi, kemudian kita dengarkan firman Tuhan sesi yang kedua. Jadi berharap nanti anak sekolah minggu boleh semangat ya. Ada Joy semangat ya. Menyala merahku, gitu ya. Menyala ya. Oke. Kita berharap bukan cuma Joy yang menyala gitu ya, tapi kita juga semua bersama dengan Kakak Mama Igo. Ya, kita juga menyala hari ini. Ya, kita semua punya orang tua ya. Ada sini yang tidak punya bapak, walaupun mungkin sudah meninggal, tapi punya, karena keberadaan kita hari ini karena ada bapak kita dulu yang sudah meninggal ya. Saya sudah tidak ada lagi bapak saya sekarang, tapi dulu saya pernah punya bapak, pernah, gitu ya. Ada juga sini yang sudah yatim piatu, gitu. Ada juga yang masih punya bapak, ada juga yang hanya tinggal punya mama. Tapi pernah kan? Pernah? Ada juga yang masih punya sampai hari ini, gitu ya. Coba ini pertanyaannya, boleh dijawab yang sudah pernah punya, bisa juga yang sampai hari ini masih punya bapak. Boleh semua ya, bisa sekolah minggu, bisa juga orang dewasa, bisa pemuda remaja, terserah. Apakah kita tahu seperti apa bapak kita? Tahu ya? Coba yang suaranya lebih kencang tadi menjawab tahu, bolehlah sebutkan. Kira-kira seperti apa bapak kita? Coba. Bapak saya nggak suka kalau dibilang 2 kali tapi nggak langsung dikerjakan. Oke, itu opungnya Jessica laki-laki. Yang lain? Ini tadi yang buat orangnya. Ayo Beatrice. Bapak saya baik, tapi kalau marah-marah. Oh iya. Semuanya kayak gitu. Ya. Baik kalau baik, marah kalau marah, kayak gitu ya. Sepertinya semua bapak seperti itu. Yang lain? Saya berharap itu bukan kesimpulan. Pemuda dulu, pemuda. Ini Iya, kan iya. pilih sekolah minggu dah, orang tua udah Ayo. kena. Seperti apa bapak kita? Karena kan kita punya. Yang ada bapaknya di sini pun nggak apa-apanya. Ayo. Seperti apa bapak kita? Karena bahaya kalau kita tidak kenal bapak kita siapa. Tegas dan disiplin. Oh, tegas dan disiplin. Itu kata
misalnya ulang tahun itu masih bapak-bapak yang menjawab. Pemuda atau remaja yang masih punya bapak dan bapaknya di sini boleh nggak apa-apa? Nanti bapaknya sampai di rumah, kenapa tadi nggak mau menjawab? Nggak mau berbicara atau seperti apa ini ya? Apa tidak tahu bapaknya? Oh, sekali ya, seperti itu ya. Oke, kalau Jessica, seperti apa kamu mengenal bapakmu? Bapak Jessica seperti apa yang Jessica kenal? Kayak mana? Bapak orangnya baik, Oh, baik. tapi Tapi, oh iya, pas lagi lah tapinya ya. Oke. Kalau Lydia, nggak dimarahin nanti dulu. baik. Tapi nanti kalau diajak main-main dia nggak suka. Tapi kalau main-mainkan orang mau. Iya, memainkan apa namanya? Kalau diajak main, karena kayaknya bukan situ lagi fasenya ya. Diajak main. Iya. Kalau Joseph, seperti apa kamu mengenal bapak? Nggak marah-marah. Oh iya, tidak ada baiknya ya, langsung suka marah-marah. Gitu ya. Iya. Hilang baiknya, yang ingat cuma yang jahat-jahatnya. Yang pasti siapapun kita akan mengenal bapak kita, baik dari sisi yang baiknya atau bahkan sisi yang buruknya, tapi kita kenal. Gitu. Kita juga pasti tahu bapak kita kerjanya apa, atau ada sini yang nggak tahu bapaknya kerja apa. Ada yang tidak tahu bapaknya kerja apa, karena bahaya itu. Mau di dunia manapun kita pergi, kita berpisah dengan orang tua kita pasti tahu bapakku kerjanya ini pasti. Itu ya. Yang paling jauh merantau mungkin tadi Deo ya, baru pulang dia. Tapi aku yakin Deo tahu kerja bapaknya apa. Ya kan? Selain mengambil sawit dia juga jualan. Saya tahu, pasti dia yang jawab Theo kalau ditanya atau Deo yang ditanya. Gitu. Tahu pekerjaan orang tuanya apa, tahu seperti apa orang tuanya bagaimana, gitu ya. Karena kita adalah anaknya. Kalau seandainya Beatrice ditanya, bagaimana bapaknya Joseph? Kira-kira Beatrice bisa dijawab. Kenapa tidak bisa jawab? Karena nggak tahu, nggak kenal. Mungkin pernah jumpa tapi tidak tahu apa kerjanya. Kalau nggak ditanya sama Jessica dia nggak akan tahu, karena bukan anaknya. Jadi sebagai anak kita tahu bapak kita bagaimana, pekerjaannya apa, dia suka apa, ya. Karena kita adalah anak. Kita akan belajar bagaimana sebenarnya keturunan yang dikatakan keturunan Abraham dan keturunan yang bukan keturunan Abraham. Kita belajar dari Yohanes 8 ayat 37 sampai 47. Sudah dapat ya? Yohanes 8 ayat 37 sampai 47. Nanti semua yang laki-laki membaca 37, semua yang perempuan membaca 38. Semua ya, sekolah minggu bisa. Jadi laki-laki semuanya boleh membaca 37, kemudian perempuan 38, demikian sampai selesai ayat 47. Dimulai dari judulnya, dua, ya. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang telah kulihat dari Bapa, itulah yang kukatakan, dan apa yang dengar dari Bapa. tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Namun sekarang karena Islam bersamaku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yang mendengar dari Allah. kerjaan yang demikian tidak dikerjakan
kerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Karena siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Iya. Di sini ada dua kategori akan dipisahkan. Satu, anak Abraham adalah orang yang percaya. Satu lagi, keturunan Abraham yang tidak percaya. Kenapa disebut seperti itu? Karena Abraham adalah bapa orang percaya. Dia punya label, seperti yang tadi dibilang, dia punya label. Kepadanya diberikan predikat bahwa dia adalah bapa orang percaya. Siapapun itu, dari suku mana, negara mana, benua apa, ketika percaya disebut sebagai orang percaya, berarti dia adalah keturunan Abraham, karena disebut sebagai bapa orang percaya. Tapi ternyata dari yang kita baca tadi, ada yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Abraham. Makanya ada pembicaraan, ada diskusi, ada dialog, ada antara Tuhan dengan siapa di situ yang mengaku-ngaku? Siapa namanya? Dari ayat 31. Orang-orang Yahudi. Mereka mengaku sebagai keturunan Abraham. Tadi seperti yang tadi, bisa Petrus mengaku, "Aku anaknya bapaknya Jessica." Padahal bapak Jessica tak kenal sama dia. Orang Yahudi seperti ini. Aku keturunan Abraham loh ini. Tapi ternyata Tuhan bilang kamu tidak. Gitu. Jadi mengaku-ngaku itu jangan ya. Malu kita nanti, jangan baperan. Gitu. Jangan gunakan perasaan kita untuk mengakui iman kita. Itu nggak laku sama Tuhan. Ada buktinya. Ya, apa buktinya? Kita akan lihat ya. Seperti apa sih orang yang adalah keturunan Abraham yang percaya, dan seperti apa keturunan Abraham yang mengaku keturunan Abraham yang tidak percaya. Kita akan lihat yang percaya dulu ya. Ayat 37. Seperti apa orang yang percaya itu? Ayat 37 baris yang terakhir. Kira-kira apa? Ayat 37 baris yang terakhir. Coba Petrus boleh baca. Ayat 37 baris yang terakhir. Tidak beroleh tempat di dalam kamu. Karena firmanku tidak beroleh tempat. Kalau orang percaya berarti ada firman di hatinya. Ya, kita punya firman. Punya firman di hati. Punya atau tidak? Kita nggak suruh bayar kalau pun ada. Punya firman atau tidak? Kalau kita punya firman, berarti kita keturunan Abraham yang percaya, karena itu syaratnya. Kamu punya firman dalam hatimu. Tapi kalau dia bukan keturunan Abraham yang tadi, yang mengaku-ngaku aku anaknya Abraham, berarti dia tidak punya firman di dalam hatinya. Kenapa dalam hati? Kenapa nggak dalam Alkitab? Kenapa nggak dalam dompet? Karena hati ini di sini ada Roh Kudus. Kalau cuma di sini, firman Tuhan hanya sekadar pengetahuan, setelah itu lalu. Tapi kalau dalam hati berarti dia hidup, sudah kukerjakan, sudah kuimani
kelihatan. Jadi dari situ ya, itu yang pertama, ada firman dalam hati. Kalau sudah percaya, tidak ada firman dalam hati. Kalau aku mengaku saja sebagai keturunan Abraham. Kira-kira bisa ya? Karena sekolah minggu ada hati di hatinya firman Tuhan? Ada? Karena itu syaratnya. Ini nggak baper ya, nggak boleh baper. Aku kayaknya sudah ada, nggak bisa gitu. Kayaknya nggak boleh. Karena itu perasaan. Perasaan manusia itu kadang-kadang agak berlebih, gitu, berlebihan, agak alay dan lebay. Jadi jangan pakai perasaan, tapi pakai iman. Gitu. Karena itu nggak bisa disalahkan lagi, karena sudah pas, ya. Itu standarnya. Gitu. Jadi harus punya firman dalam hati. Kalau tidak punya firman, berarti aku bukan keturunan Abraham. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua. Ayat 38. Apa yang telah kulihat dari Bapa, itulah yang kukatakan. Dan apa yang kamu dengar? Agak lain ya, makanya tadi saya nggak semuanya ikuti, karena kadang-kadang berbeda. Apa yang kamu dengar dari Bapamu, itulah yang kamu perbuat. Apa? Seperti apa rupanya orang anak-anak Abraham yang percaya? Mereka suka menyaksikan apa yang bapaknya buat. Makanya tadi ditanya, anak-anak tahu nggak bapaknya pekerjaannya apa? Anak-anak tahu nggak bapaknya suka apa? Anak-anak tahu nggak bapaknya seperti apa? Karena dia melihat bapaknya. Gitu. Jadi orang percaya itu menyaksikan apa yang sudah diperbuat bapaknya, nggak diam-diam aja, gitu ya. Nggak jadi ini berhubungan dengan apa namanya ya, kebaikan yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan itu baik nggak? Baik. Contoh baiknya apa? Diberikan apa sama kita? Diberikan apa? Diberikan apa sama kita oleh Tuhan? Yang paling penting itu, iya. Kalau Tian dikasih Tuhan apa? Apa Tuhan? Oh, nafas kehidupan. Sampai hari ini masih diberikan nafas kehidupan. Jadi kalau kita sakit, Tuhan baik nggak? Kan masih bernapas itu, ya kan? Masih baik nggak Tuhan? Iya, dalam versinya manusia mungkin Tuhan jahat, tapi dalam pandangan Tuhan itu Tuhan tak pernah salah walaupun kita sakit. Kan masih bernapas ya. Tadi bilang iya. Jadi Tuhan itu baik. Tapi yang lebih baiknya ketika kita diberikan keselamatan, dosa kita dihapuskan, gak ada lagi. Gitu. Itu yang dilakukan oleh orang yang percaya. Terus yang dilakukan iblis apa? Anak iblis apa? Yang bukan anak Abraham. Apa yang dilakukannya? Dia juga melakukan hal yang sama. Dia suka melakukan yang jahat. Katakan itu ayat 38 kan? Apa yang kamu dengar dari bapamu, itulah yang kamu perbuat. Bapaknya si iblis apa sukanya? Tadi cakap kotor, ya kan, berjejer kebun binatang, panjang kali lebar. Ya, ada yang masih suka seperti ini? Ya, panjang kali lebar itu, apa nanti? Padahal yang sebutkan itu nggak ada sangkut pautnya. Dia nggak tahu kalau dia punya salah apa, tapi dia jadi korban kambing hitam. Tapi sering manusia seperti itu, gitu ya. Gitu. Apa juga salahnya? Dan biasanya ini nggak merasa bersalah ini. Maksudnya nggak merasa bersalah, ya biasa aja, gitu, be aja, gitu loh. Nggak, aku tadi kok cakep gitu, mukanya udah biasa aja, petenteng gitu ya. Agak sosokan juga dia, gitu. Karena dia bukan keturunan Abraham yang percaya, tapi dia anak iblis katanya. Jadi orang percaya itu anak Allah, yang tidak percaya itu anak iblis. Bapak orang percaya adalah Allah, bapaknya tidak percaya adalah iblis, setan. Itu ya. Jadi kita punya pilihan ini. Siapa bapakku? Bapak di dunia ini ada, tapi ada bapak yang lain, yang wujudnya tak kelihatan, tapi punya kuasa. Siapa yang dipilih? Allah yang besar yang sanggup melepaskan hidupku, atau Allah yang juga punya kuasa tapi membinasakan hidupku? Iya kan? Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu tugasnya. Jadi jangan heran kalau kita diseret, ya kan? Ayolah nyontek aja, nggak apa-apa itu. Itu iblis. Kalau Tuhan bilang jangan, nggak apa-apa nilai bunuh, tapi kamu kudus di situ. Tuhan bilang gitu. Itu ya. Jadi saya juga berharap gitu. Orang tua jadi kalau nilai anaknya
berharap seperti itu. Kalau kita lihat dia sudah berjuang, nggak lagi main-main tapi nilainya 0, berarti sampai situ kemampuannya. Jangan dimarahi ya, ini nilaimu kenapa 0? Kecuali kalau memang dia nggak serius belajarnya. Tapi kalau sudah serius dia, dan kita lihat dia bagaimana berjuang, tapi ternyata dia nggak sanggup, berarti bukan situ bagiannya. Gitu ya. Karena anak-anak ini kalau ditanya, nanti dimarahi nih. Saya pernah tanya itu. Jadi takut sama orang tuanya, jadi takut sama orang tuanya dilawannya. Tadi si kebenaran tadi. Karena takut dimarahi di rumah. Nanti dimarahi, ditanya nilainya sekian, mama marah, bapak marah. Jadi bertanggung jawabannya bukan kepada Tuhan. Gitu. Jadi berharap, ya saya ini karena saya tanya ya. Gitu. Jadi berharap orang tua kalau dilihat kerja kerasnya, ya, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa dimarahi. Gitu. Bukan saran saya, tapi lihat di mana dia berjuangnya. Gitu. Tapi kalau sudah kita lihat bagaimana dia berusaha, tidak menyontek, ya nggak apa-apa 30 penilaiannya kalau dia benar di hadapan Tuhan itu perlu diangkat supaya dia semakin berjuang dan percaya diri dengan kemampuannya. Saya bilang itu sama anak-anak, nggak apa-apa nilaimu 0 tapi kamu kudus di situ. Gitu sama murid juga saya bilang, ibu nggak perlu nilaimu 100 tapi kamu nyontek, karena itu bukan hasilmu. Tapi 0 pun nilaimu kalau kamu berjuang dan kamu kerjakan itu usahamu dan ibu ada itu. Saya memang bisa seperti itu ya, supaya mereka juga pede. Selain pede, mereka juga bisa belajar jujur dengan diri mereka sendiri. Jadi saya berharap orang tua seperti itu ya. Ini masih banyak orang tua yang anak-anaknya ada di sekolah. Jadi berikan ya seperti apa lah ya gitu, supaya mereka jujur dengan nilai mereka. Asal mereka berjuang untuk Tuhan. Nanti nilainya 100 supaya nyontek kan nggak pas juga. Gitu. Itu ya. Tahu IPK-nya 3, sekian, tapi rupanya pakai Google ngapain? Gitu. Ya kan? Ini dunia realistis loh. Nanti dia jadi alumni, rupanya nggak tahu apa-apa ngapain? Gak apa-apa IPK-nya 2, sekian, tapi dia berkualitas. Kan gitu. Nah, angka itu bisa dibuat itu. Tapi kualitas hidup kan itu diproses, nggak segampang itu. Gitu ya. Jadi ini mungkin kepada orang tua yang punya anak yang masih sekolah. Mari, ya saya berharap ya, karena saya cerita di sekolah minggu gitu. Kenapa nyontek? Takut dimarahin mama, takut dimarahin bapak. Jadi saya berharap orang tua boleh melihat itu sebagai sesuatu yang ya bisa juga jadi proses supaya anak-anak dilatih bukan hanya dengan nilainya, tapi bagaimana dia mau berjuang untuk hidup kudus dan benar bersama Tuhan. Oke, itu yang pertama tadi ada firman, yang kedua menyaksikan apa yang dilakukan bapaknya. Demikian juga kalau tidak ada firman dan dia melakukan apa yang dilakukan oleh iblis. Masih ada waktunya. Anak-anak masih semangat? Semangat lebih. Masih semangat ya. Tadi yang pertama apa, Beatrice? Iya, orang percaya itu ada firman dalam hatinya. Nomor 2 apa tadi, Joseph? Aku di mana? Dia fokus ke bentar lagi. Iya. Oh ya, dia fokus sama kesaksian bentar lagi. Jadi aku dia lupa. Iya, nomor 2 tadi menyaksikan apa yang dilakukan oleh bapak kita. Terserah bapaknya iblis atau bapaknya adalah Allah. Sekarang kita nomor 3. Apa bedanya? Atau seperti apa anak Allah dengan anak iblis? Ya, kita lihat. Dia mengasihi. Kita lihat ya dari ayat 39. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, kalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Berarti mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham. Apa itu? Melakukan kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada orang pun yang kalau tidak melalui aku. Kebenaran itu firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau kita adalah anak Allah, kalau kita adalah keturunan Abraham, berarti kita melakukan kebenaran, bukan yang baik, karena beda baik dengan benar. Rajin mandi itu baik. Kalau murid-murid saya bilang, bagaimana Pak baik? Saya bilang memang mandi juga baik. Tapi jawabannya bukan itu. Jadi saya memang sama anak-anak itu saya berharap jawabannya harus realistis ya, supaya mereka juga belajar berpikir kritis.
baik ya kan, mandi juga baik ya, daripada nggak mandi 2 hari kan nggak baik gitu. Habis mandi cuci ganti pakaian juga baik gitu. Tapi Tuhan bilang ini melakukan yang benar, versinya itu Tuhan Yesus gitu, standarnya itu, bukan kebaikan yang dipikirkan manusia. Pernah dengar berbohong demi kebaikan? Pernah? Contohnya kira-kira apa itu ya? Misalnya, aku ambil uang emakku untuk bayar uang fotokopian, baik itu? Jahat. Dia ambil uang mamanya itu tanpa permisi, tapi untuk yang baik memang. Ada yang bilang kayak gitu, berbohong demi kebaikan. Fotokopi itu tugas sekolah loh, bukan fotokopi yang lain-lain gitu. Dia mamanya nggak dikasih tahu kalau ternyata dia ambil uang 5.000 dari kantong mamanya gitu, untuk memfotokopi tugas. Kebaikan itu baik, tapi tidak benar. Jadi bagi Tuhan itu nggak pas. Tetap kebenaran. Kalau kita perlu ya diminta, atau ya bagaimana caranya supaya itu tetap terjadi tapi tidak melakukan sesuatu yang salah gitu ya. Jadi bagi kita nggak laku itu ya, berbohong demi kebaikan. Tidak ada yang salah itu dibenarkan, tetap tidak boleh. Tetap kalau dia salah, kalau dia benar, dia benar. Katakan salah, kalau salah gitu ya, selain dari itu berasal daripada si iblis. Jadi melakukan yang benar. Kita ulang sekali ya. Yang pertama tadi ada firman di dalam hati. Kalau bukan keturunan Abraham yang percaya, tidak ada firman dalam hati. Kemudian di sini menyaksikan apa yang dilakukan. Nah, kalau yang iblis menyaksikan yang dilakukan iblisnya. Kalau yang di sini iya melakukan kebenaran. Kalau ini melakukan ya salah-salah ya ini ya. Yang tadi mencuri, membunuh dan membinasakan. Oke, sudah 3. Kira-kira berapa lagi nih ya? Kita habiskan ini. Ya, kita lanjut. Itu 42. Seperti apa lagi orang yang keturunan Allah dan keturunan iblis? Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dari Allah dan sekarang aku ada di sini. Lagi pula aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Seperti apa keturunan orang yang percaya? Dari 42 ini, dari 42 seperti apa? Mengasihi Allah, mengasihi Yesus. Kalau yang di sebelah sini membenci, makanya dibunuh. Kan gitu kan? Waktu Yesus bilang kebenaran, ya kamu siapa? Kamu kan ada tukang kayu. Kan gitu kan? Mereka membunuh, mereka gak suka yang benar. Ketika Tuhan bilang apa? Rumahku adalah bait Allah, mereka gak suka karena jualan mereka dijungkir balikan. Mereka gak suka itu. Gitu. Jadi orang yang percaya pasti mengasihi Allah. Tadi pertama ya ada firman, itu yang kita bisa mengasihi Allah. Kalau nggak ada firman, nggak ada itu, kosong semua itu. Iya kan? Aku mengasihi Allah, tapi nggak ada firman Tuhan di hatinya, nggak bisa. Karena firman yang bisa buat kita mengasihi Tuhan. Coba Tian masih ingat Roma 1:16. Injil adalah Allah. kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Iya, jadi Injil itu, firman itu yang bisa membuat kita melakukan kebenaran, mengasihi Allah, bukan karena kita baik enggak. Gitu. Jadi itu tadi yang 4 ya. Gitu. Kita mengasihi Allah. Gitu. Yang ini membenci Allah, membenci kebenaran, nggak suka dengan yang benar-benar. Oke, bisa ya? Tadi yang pertama ada firman, yang kedua menyaksikan, kemudian melakukan kebenaran, yang ketiga mengasihi Allah, mengasihi Yesus lah ya. Di sini kan Yesus yang berbicara. Kalau yang sebelah kiri anak iblis satu, tidak ada firman, menyaksikan apa yang dilakukan bapaknya, membenci kebenaran, kemudian membenci Tuhan Yesus. Mereka nggak suka.
Oke, kemudian ini yang terakhir. Kita akan lihat. Ini dua ayat agak sama, 43 dan 47. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti ucapanku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ini kalau di bahasa Inggrisnya apa ya? King James Version. Ini menangkap itu hear, mendengar. Sama seperti 47. Siapa yang berasal dari Allah ia mendengarkan firman, jadi sama, gitu ya. Walaupun mungkin bahasanya lain. Tapi yang saya pikirkan mendengar berarti kita mengolah informasi dan mengerjakannya. Jadi contoh, Beatrice misalnya ya, Birinya bilang, Beatrice, nanti pulang sekolah kamu cuci piring ya, gitu ya. Kira-kira apa buktinya Beatrice mendengar? Hah? Piringnya sudah dicuci. Jadi mendengar itu, informasi yang ku dengar itu ku kerjakan, makanya menangkap. Ya, jadi nggak hanya dipanggil namanya 5 kali, Lydia, mamanya sudah naik 1 oktav suaranya. Hai mama, Lydia, udah, misalnya suaranya orang Batak itu menggelegar ya, gitu. Itu ciri khas itu, gitu. Tapi bukan sedang bang dari tapi itu biasanya. Kalau seandainya Lydia dipanggil, tidak datang Lydia mendengar atau tidak? Tidak. Jadi arti mendengar itu adalah ada ku dengar informasi itu kulakukan. Jadi firman Tuhan itu enggak hanya ku dengar, udah berlalu begitu saja. Tapi sudah ku lakukan. Itu 43-47. Jadi ada kelihatan wujud firman itu apa. Gitu ya, bisa ya. Jadi hidup dia gitu. Jadi itu membuktikan aku adalah orang percaya. Kalau tidak percaya nggak mau tahu itu. Dengar memang, tapi ya gitu aja. Orang Yahudi pintar nggak firman Tuhan, sangat. Mereka sangat intelektual dalam hal itu. Tapi tidak mereka kerjakan. Tahu mereka tahu kali pun, gitu ya. Saya pernah baca kalau mereka di dinding-dinding itu di tempat, makanya kan gitu ya. Pada saat kamu duduk, pada saat kamu berdiri, pada saat kamu berjalan, itu mereka kerjakan sampai hari ini. Tapi hanya sekedar pengetahuan. Tapi enggak, mereka kerjakan jadi sesuatu yang hidup. Tapi bagi orang percaya, yang didengarkan, yang dilakukan. Jadi itu satu set yang tidak dapat dipisahkan. Gitu. Saya, oke kita ulang biar kita selesai. Orang percaya, pertama dia di hatinya. Yang kedua, dia menyaksikan apa yang dilakukan Bapaknya. Yang ketiga, nah yang keempat, mengasihi Yesus. Yang kelima, mendengar, berarti melakukan firman Tuhan. Anak iblis tidak ada firman di hatinya. Dia menyaksikan apa yang dilakukan iblis. Yang ketiga, membenci kebenaran. Yang keempat, membenci Yesus atau Bapa atau Allah. Yang kelima, tidak mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi kita punya apa dari yang 5 itu? Atau kita kategori apa? Kategori anak iblis atau kategori anak Allah? Kita yang menjawab dalam hati. Dari apa yang sudah kita pelajari, kita bisa menyelidiki siapa kita. Apakah kita punya firman atau tidak? Kita melakukan kebenaran atau tidak? Kita bersatu dalam itu. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, supaya kami mengenal siapa kami di hadapan Allah. Apakah kami orang-orang yang adalah percaya kepada Tuhan, atau hanya kami merasa kalau kami orang percaya. Dan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, kami tahu siapa kami. Dan biarlah ketika kami tahu siapa kami boleh datang kepada Allah. Kami semakin boleh mengenali diri kami dan memohon kepada Tuhan, jikalau kami belum percaya, kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu supaya Engkau sendiri Tuhan yang membebaskan kami dari belenggu dosa. Supaya kami tidak merasa benar, supaya kami bukan menjadi orang yang merasa tidak berdosa, tapi biarlah Kau boleh mengakui kebenaran kami, bahwa
tawakal kepada Tuhan. Kami tahu bahwa tidak ada keselamatan yang ditawarkan dunia ini kalau bukan Tuhan sendiri yang melepaskan kami. Terima kasih ya Tuhan, boleh juga sekolah minggu yang bersama-sama dengan kami hari ini juga boleh diberkati oleh Tuhan. Mereka tahu siapa mereka di hadapan Tuhan. Apakah mereka anak Allah atau anak iblis. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami syukur untuk berkat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Ya, kita bersyukur buat firman Tuhan yang boleh dibagikan kepada kita. Tadi kita dikasih pertanyaan, ya kita yang mana? Katanya gitu. Yang dijawab masing-masing dalam hati. Tapi sudah sangat dijelaskan bagaimana perbandingan antara yang percaya dan yang tidak percaya. Ya, saya terkesan tadi dari satu kalimat. Jangan menggunakan perasaanmu kalau kamu memang percaya gitu. Jadi percaya itu jangan pakai perasaan, begitu ya. Begitu tadi ya, saya terkesan di situ. Dan ya kalau menurut saya yang mereka mengerti mungkin secara fisik. Kalau kayak Beatrice secara fisik mungkin dia tahu Bapak Jessica gendut gitu ya. Iya kan? Ya, mau ketawa Joseph. Bisa ya secara fisik. Kalau orang itu tadi mengatakan ya Bapak Abraham, mungkin secara fisik yang mereka katakan, tapi sebenarnya mereka tidak mengenal. Makanya tadi Yesus menyampaikan sangat detail bagaimana sebenarnya yang dikatakan itu anak Abraham. Bagaimana sebenarnya yang percaya itu. Begitu ya. Jadi kalau saya bayangkan kalau saya ada di situ langsung dihadapkan berbicara, bagaimana ya begitu ya. Ngaku-ngaku rupanya ketahuan tidak begitu ya. Betapa malunya begitu. Itu yang menurut saya begitu ya. Dan pertanyaan tadi boleh kita jawab masing-masing. Ya, kita akan masuk dalam sharing. Di sini yang di bagian itu umum, tapi ada Joseph sama Jessica katanya yang akan berbagi buat kita bersama hari ini. Ya, nanti Joseph dulu yang akan berbagi. Setelah Joseph nanti boleh langsung dilanjutkan oleh Jessica. Kalau nanti ada waktu yang cukup, boleh juga diberikan kesempatan kepada yang lain. Tapi sebelumnya mari kita buka buku pujian kita. Kita akan bernyanyi lagi dari buku pujian kita nomor 461. Toh beritakan berita si Maria. Ada yang disuruh ya kita menyampaikan berita sukacita. Apa beritanya? Ada satu jalan ke surga. Apa jalannya? Yesus. Itu ya. Mari kita nyanyikan lagu ini dari nomor 461. Oh,
Yosef. Yosef di situ. Shalom semuanya. Jadi saya mau berbagi dari 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam